Halo guys, welcome back to my channel. Hari ini gue mau jalan ke Pasir Angin. Ini cuacanya agak-agak mendung ya. Mudah-mudahan nggak hujan. Pasti hujan sih, cuma mudah-mudahan kita udah nyampe. Jadi hari ini ada acara dikit. Iya, bini gue ultah hari ini. Jadi kita jalan dulu ke daerah situ. Terakhir gue ke Pasir Angin itu waktu sama anak-anak KFI ya. Itu waktu itu diarahin Google Maps-nya ke arah Sumarekon, tapi gue nggak tahu nih Google Map yang kali ini kemana nih. Kayaknya sih sama ya, ke Sumarekon, soalnya ini hari Minggu cuy. Pasti macet di daerah Gadok. Jadi Pasir Angin itu ada di daerah Megamendung. Ini kita udah di turunan Sarijan. Bensin tinggal 1 garis Kayaknya aku udah isi bensin dulu deh. A few inches later. Di depan di Google Maps gue lihat udah kelihatan padat. Bahkan di dekat alun-alun udah merah tuh di Maps. Settingan kamera sekarang sama-sama yang kemarin. Jadi si Insta360 ditaruh di spion depan sebelah kiri, terus GoPro itu ngadepnya ke depan. Tapi kayaknya hujannya nanti deh, soalnya masih ada langit yang agak biru-biru. Itu suara ini gue, suara Google Map gue. Jadi gue sekarang udah pakai Maxstone ya. Jadi navigasinya kedengeran di helm. Turn right.
Wih, macet nih. Ini daerah depan stasiun macet total. Macetnya tuh sebenarnya gara-gara angkot ngetem ya, sama itu tuh mobil online itu tuh. Tuh dipakai ngetem sama dia. Kan ini alun-alun tuh akses keluarnya stasiun Bogor ya. Nah, ini kita diarahin ke kanan. Gue belum cek nih Google Maps ngarahin kita ke mana. Mudah-mudahan sih jangan ke arah Tajur ya. Ini lapangan Sempur kalau hari Minggu jam segini udah masih rame, tapi ramenya bukan yang pada lari sih. Ini lapangan Sempur kan tempat wisata murah ya, buat orang-orang, gratis sih masuknya, paling juga bayar parkir doang kan. Emang konsep sebuah kota itu emang harus banyak taman-tamannya. Kayak waktu di Bandung gue nggak tahu ya, gue ngerasanya banyak taman. Di Bandung waktu itu gue ngerasanya banyak taman, tapi gue nggak tahu ya. Nanti kita kemungkinan minggu depan atau 2 minggu lagi kita ke Bandung lagi. Ini kita bukan macet tapi emang lampu merah. Di sebelah kiri ini Pangrango Plaza yang dulunya Internusa, tempat gaulnya anak-anak muda dulu tuh, zaman gue masih SMP ya. Ini kita masih di Jalan Pajajaran. Gue tuh sebenarnya agak susah ngapalin jalan, jadi di vlog-vlog gue ini udah pasti itu hasil dari Google Map. Ya minimal kalian yang nonton bisa ngelihat keadaan kota Bogor dan jalan ke Pasirangin ini nih. Gue ada 2 atau 3 tempat hari ini nih kayaknya. Habis ke Pasirangin, kita nggak tahu nih, bini gue katanya pengen ke daerah Puncak katanya. Ya ini lampu merah. Iya, kita diarahin ke Sentul nih kayaknya. Nah, di sebelah kiri itu Botani Square, dan sebelah kanan ini gedung yang tinggi ini baru jadi, itu Hotel Luminor. Ini baru jadi banget ya, kayaknya belum sampai sebulan deh perasaan. Ini ke arah Pakuan, lewat Pakuan kan nih? Kayaknya enggak deh. Coba lihat nanti, paling pertigaan yang ke Pakuan itu tuh yang ada jembatan deket jalan tol. Coba kita lihat nanti.
Ini juga jalan pintas ke Malabar, tempat biasa gue nyari sarapan pagi. Kebetulan kita nanti aja makannya kali ya di Pasir Angin. Ini udah mau hujan nih kayaknya nih, soalnya udah mendung. Mudah-mudahan sih keburu nyampe sana ya. Nah kalau mau ke Malabar tuh ke kiri tuh lihat, ngikutin mobil yang tadi. Aduh, jalannya sempit. Ini kan Pasir Angin di Megamendung, berarti dari Megamendung bisa ke jalan yang mau ke puncak gitu tuh. Jadi ini bisa jadi alternatif buat ke puncak ya tuh. Oh iya benar, ini di sebelah kiri ini gedung Universitas Pakuan. Itu perhatiin dari Insta360 nya goyang parah, tapi hasilnya kagak keren ya. Itu image stabilizernya. Mereka nyebut stabilization kameranya dengan istilah full state stabilization ya. Beda sama GoPro. Kalau GoPro itu sampai apa ya istilahnya, gue lupa jadinya. Wah, makin mendung cuy. Bogor akhir-akhir ini emang sering hujan banget ya, hampir tiap sore. Emang udah musimnya sih, sekarang kan udah bulan Januari ya. Biasanya sih sampai Cap Gomeh tuh. Cap Gomeh kan kebetulan bulan Februari pertengahan ya, tanggal 11-an kalau nggak salah. Oh, ada lampu merah di sini ya, perlu tahu gue. Ini Insta360 nya gue pasang, gue nyalain motion blur-nya jadi biar dramatik tuh. Di GoPro nggak ada, gue harus aktifin di Adobe Premiere. Cuma Adobe Premiere nggak terlalu bagus ya, nggak terlalu instan gitu loh kalau untuk bikin motion blur-nya. Ke daerah sini juga bisa lewat warung jamu, Jambu 2 tuh. Dari Jambu 2 tinggal lurus ke Bantarjati, lurus saja nyampe ke sini nih. Jadi nembus ke sini juga. Tapi karena tadi gue lewat Jembatan Merah, jadi kita diarahinnya ke sini ya, bukan ke Jambu 2. Ini masih sekitar berapa menit lagi nyampe ya. Udah agak lapar sebenarnya ini. Pasir Angin Pas ini ada di Jalan Haji Sobari Raya, Kampung Babakan Sirna, Desa Pasir Angin, Megamendung, Jawa Barat ya. Jadi dia buka jam 8 sampai jam 9. Waktu terakhir ke situ kan sama anak KFB ya, gue cuma makan nasi goreng sama ngopi udah perasaan. Nanti kita coba makanan yang lain deh ya. Kebetulan bini gue kan ikut, jadi dia tahu tuh kalau makanan-makanan kuliner segala. Ya kita belok kiri, bentar lagi kalau nggak salah udah nyampe ke tulisan Sumarekon itu ya. Ini jalan nggak terlalu macet, lancar malah. Bisa dibayangin tuh kalau misalnya tadi kita lewat Tajur, mungkin udah kejebak macet panjang kali, apalagi sampai sebelum Gadok itu biasanya buka tutup kan itu hari Minggu. Kali ini gue ngambil gambar Insta360 nya nggak pakai lock, tapi pakai yang
pengambilan gambar normal. Jadi si Insta ini najemin warnanya juga dinaikin dikit, dan cukup aman sih menurut gue ya segini ya. Jadi gue pikir daripada gue ngedit lagi di Lumetri colornya, ini kan langsung jadi nih. Paling gue di adjust sedikit walaupun masih agak kurang kontras menurut selera gue ya. Terus highlightnya gue turunin, biasanya gitu tuh. Jadi kesannya nggak kalah sih hasilnya sama GoPro ya, walaupun masih menang GoPro sih sebenarnya. Ini kita masih, nah itu udah nyampe di tulisan Sumarekon Bogor. Gue riuh sama kamera. Kamera ini nih, jadi si GoPro ini gue taruh di spion, ngadepnya ke depan sekarang. Dia kan hasilnya lebih bagus ya daripada Insta360. Jadi apa yang kalian lihat ini bakal lebih oke. Tambah lagi resolusinya tinggi, gue pasang di 5,3K ya. Jadi kenapa riweh itu, jadi si GoPro itu kan gue pasangnya sama power banknya, kan power banknya panjang tuh, sedangkan dudukan klemnya cuma satu gue taruh. Jadi tuh kalau kena polisi tidur tuh dia miring ke bawah jadinya. Makanya tadi udah berhenti berapa kali ya, dua kali berhenti tadi tuh buat berhenti benerin posisinya. Sekarang sih udah kenceng ya, kayaknya sih bisa dah tetap ditaruh di situ. Gue mau naruh klem satu lagi nggak ada tempatnya, itu aja sih masalahnya. Jadi Bogor tuh sejak kita jalan sampai hari ini diedit videonya sekitar jam 2 ke atas tuh udah pasti gelap aja. Jadi antara jam 2 sampai jam 6 lah itu udah pasti hujan tuh tiap sore tuh, dan hujannya agak lama ternyata ya. Gue lihat sih di berita di daerah Bandung itu udah mulai beberapa tempat banjir, kayak Braga katanya juga banjir ya, tapi gue gak tahu ya itu di Braga yang ada kafe-kafenya itu bukan, tapi yang jelas itu lihat di YouTube sih Braga ya, bukan Braga Ruas ya. Punya rumah di sini kayaknya asik ya. Iya, kita bisa dilihat di sebelah kanan dan kiri lagi ada pembangunan klaster. Ini masih Sentul ya perasaan. Tuh lihat keren dia. Cuma belum rindang aja sih. Tapi asik nih tinggal di sini, nggak terlalu panas juga kan, emang udah naik ke atas juga posisinya. Nah, kalau ada duit kita pindah ke sini kayaknya asik nih ya. Terus kita bentar lagi nyampe sih sebenarnya, tapi gue jalannya santai. Mudah-mudahan nggak keburu turun hujan ya. Gue udah lewat beberapa kali nih kalau motoran sama anak-anak lewat sini. Nah itu bini gue tuh. Jadi gue ada niat buat ke Pasir Angin Pas ini karena waktu sama anak-anak KFI itu gue cuma makan nasi goreng sama ngopi gitu. Jadi gue pengen nyobain yang lain, yang jelas nasi gorengnya lumayan tuh, itu enak. Nanti entahlah, gue waktu itu lupa dia menunya apa aja, kalau nggak salah ada soto ayam segala ya. Dan gue perhatiin orang-orang banyak, ya jatuhnya dia kayak kafe keluarga ketimbang tempat
tempat nongkrong, dan tempatnya juga emang nggak terlalu gede banget dibandingin Kopi Daong misal. Kalau Kopi Daong kan gede banget tuh ya, luas. Kok ini nggak terlalu luas tapi ya enak. Kalau dilihat di Google Maps sih kita kurang dari 10 menit udah nyampe lagi nih ke cafe Pasir Anginnya. 10 menit itu jauh loh kalau kita ngeliat di Maps, belum tentu juga. Gue ingat pengalaman waktu di Bandung, jadi ternyata 10 menit itu lumayan jaraknya ya, tapi cepet lah. Mungkin dia, gue juga bawanya nggak terlalu ngebut-ngebut juga. Di sini kan rugi juga ya, kita mau jalan tuh nggak enak kalau kenceng-kenceng kan. Tujuannya riding kan buat nyari suasana di jalan ya, hawa suasana udaranya segernya, ketimbang selama ini kan di kota tuh kita, walaupun bukan di Jakarta. Ini jalannya udah mulai menanjak dan udaranya makin seger ya, dan ditambah mendung parah. Mungkin gak nyampe 15 atau setengah jam lagi hujan nih. Kita terus nanjak, masih di lingkungan Sentul. Tapi kupikir-pikir kalau tinggal di sini juga sisi negatifnya tuh ya sepi ya. Tuh lihat nggak ada apa-apa. Nah ini kita jalan keluar dari lingkungan Sentul kayaknya. Ini jalannya beda nih, dan suasananya udah mulai ada kafe kecil ya tuh ada ada warung-warung kecil. Nah ini kayaknya udah deket nih nyampe, dan banyak mobil-mobil yang plat B. Agak macet nih di sini, mungkin karena jalannya menyempit ya. Sedangkan yang mau ke daerah puncak mungkin banyak kali ya yang ambil alternatif lewat sini. Ini yang mobil kuning ini keren deh, kanvas atasnya. Apa sih? Morris ya. Oke, kita lanjut lagi nih, jalannya udah jelek. Dan itu lihat tuh, si GoPro-nya goyang-goyang tapi hasilnya stabil, keren kan? Jadi dua kamera ini udah paling top lah buat bikin kayak vlog motoran gini nih. Stabilizernya udah nggak usah dipertanyakan lagi. Nah ini nih jalan yang waktu itu gue bilang nggak nemu sama sekali tajur dan lain-lain. Dan anak-anak KFV itu waktu itu si Andri yang di depan gue udah ngacer jauh kemana nggak tahu. Di sini nih gue ngejar singgah ya, cuma kan karena gue pakai Google Map jadi gue tenang-tenang aja. Soalnya sebagian anak-anak juga nyasar lewat Sukasari kan, lewat Ciawi. Kalau gue nggak, ini udah deket kafenya nih perasaan, ke atas. Nah yang pengen tahu perjalanan kita waktu bareng KFI bisa dilihat di video sebelumnya, sama rutenya lewat sini juga. Dan anak-anak waktu itu kesini kebut-kebutan coy. Ya gue pikir pada tua-tua kan, ternyata pas gue tanya, wah gila, bawanya gila juga nih. Mereka bilang, ya gue pikir motor lu kan sportman katanya, pasti bawanya kenceng. Yang enggak juga, gue bilang gitu kan. Gue cuma beli motor tuh karena pure bentuknya, bukan gara-gara cc nya atau apa. Gue suka bentuknya makanya gue beli. Jadi 5 tahun itu tuh, 5 tahun yang lalu itu ceritanya gini. Jadi gue kepengen ganti motor kan, terus keliling dah ke Yamaha, ke Kawasaki, ke Honda. Pas gue inget tuh ke Kawasaki dulu, kita
Kawasaki tuh zaman 5 tahun lalu tuh yang gue lihat di showroom tuh gede-gede motornya, bodinya ya, bukan cc-nya. Cc-nya sih cuma 250, cuma gede-gede. Jadi pas gue cobain naik tuh kayaknya kayak kegedean aja kalau gue yang bawa gitu kan. Kedua, ya gue pikir itu kan motor semua anak-anak muda zaman itu ya, jadi banyak tuh di jalanan tuh. Nah terus gue pindah ke CBR Honda. Di Honda gue lihat kebetulan ketemunya kan yang cc 150 juga. Sebaliknya dia tuh ramping banget rasanya, jadi kalau gue naikin juga kayak ya guenya kurus dulu ya, terus motornya juga kurus, jadi lucu banget. Dan CBR tuh lebih banyak lagi di jalanan tuh. Nah habis itu nggak sengaja gue lewat Yamaha Mekar yang di Bogor tuh. Terus berhenti, pertama lihat helm dulu nih, lihat helm. Terus pas nengok ke dalam, ke showroomnya kan deket tuh ya, sebelahan dalam satu kawasan sih. Nah motor ini eye catching banget waktu itu, jadi dia ditaruh di depan meja resepsionisnya si showroom. Jadi catchy banget lah waktu itu tuh, warnanya merah, terus kelihatannya nggak terlalu tinggi juga dan nggak terlalu gendut juga badannya, makanya gue suka gitu kan. Gue sebelumnya emang nggak terlalu gimana sih soal motor kan, karena sebelumnya mikirnya untuk transportasi ya, dari rumah ke dermaga gitu, waktu studio gue masih dermaga ya gitu. Akhirnya gue beli, dan kerennya ini kan limited edition apa gimana ya, pokoknya punya Carglass aja yang versi ini, dan itu nggak ada di showroom Mekar waktu itu yang liverynya sama kayak gue. Dan gue juga udah sempet googling juga kan motor waktu itu yang racing, dan benar karena si Carglass ini emang ngeluarin beberapa motor yang emang ada yang liverynya khusus. Nah ini di depan udah nyampe, kita ke kiri, kita cari parkiran, tunggu ya, kita ke dalam. Ini kalau malam serem kayaknya nih lewat sini nih. Dia buka sampai jam 9 ya, kalau nggak salah ya. Iya. Nah, jalannya makin jelek, udah kayak nggak beraspal. Ini di depan nih, kita ke kiri, ke parkiran tuh ditunjukin sama si om. Kita masuk, akhirnya nyampe juga, nggak nyampe 10 menit ternyata. Oke. Meanwhile, Nah ini kita udah di pintu masuknya Pasir Angin Pas. Nah itu di depan kita parkiran mobilnya. Suasananya gini nih, sekeliling hutan pinus ya, mirip kayak di Gunung Bunder tuh. Nih seger nih, ditambah juga emang mau hujan jadi sejuk ya. Orang Jakarta pasti pada suka di sini kan. Kalau kita sih di Bogor ya nemu kayak gini ya sejengkal kan, tinggal jalan. Waktu di dermaga tuh gue sering ke daerah Gunung Bunder, makanya hafal lah, karena posisinya tuh deket. Jadi kalau misalnya boring di studio tuh gue keluar sama teman gue, jalan-jalan keliling terus balik lagi maghrib. Nah ini bagian dalamnya, kita nyari tempat duduk yang enak ya. Hari ini tuh gue udah berhenti ngerokok nih. Jadi gue sekarang nge-vape. Jadi ceritanya nih, gue lagi ada tujuan nih ya, lumayan tuh ngehemat 30.000 sehari buat gantiin rokok. Gue ganti vape pakai pot. Jadi kebetulan kan beberapa hari lalu gue dapet sampel potnya Vaporezo tuh yang Lux Q2, dan ini gue lagi make. Terus liquidnya Secret Banana, cukup pas lah buat gue pikirkan. Nah ini suasana
bagian belakangnya ada lapangan yang penuh dengan rumput tuh, anak-anak pada main di situ. Dan ini posisinya ada di atas, jadi kita semacam viewpoint ya. Kita bisa ngeliat ke daerah Bogor dari sini. Kalau malam mungkin keren kali ya, lihat lampu-lampu. Nah tuh di situ ada ya sampai ujung sini aja tuh yang tembok itu, nggak terlalu gede kan kafenya ya, tapi tanahnya emang luas sih. Jadi mungkin nggak tahu ya mau direncanain mau diperluas atau enggak, tapi jangan, aku pikir kan udah keren kayak gini kok jadi seger kan daripada terlalu padat. Nah ya jadi nggak terlalu luas kalau kafenya, cuma ya halamannya luas. Jadi kalau buat keluarga yang bawa anak kecil udah asik nih. Nah satu lagi tuh, tadi kan dengar suara anjing ya. Jadi di sini tuh bebas bawa piaraan. Kalau kucing mah nggak bunyi kayak gitu kan, anjing ya. Jadi gue lihat ada beberapa tamu yang bawa anjing piaraannya ke sini, diajak keliling-keliling. Selain bawa anaknya, ya agak jarang sih ya kafe yang bolehin bawa binatang piaraan. Dan gue lihat juga di dalam ada anjing, waktu itu anjing Siberian Husky nggak salah ya, anjing yang gede itu yang putih kayak serigala, keren dah. Nah ini diterpalin karena hujan ya, khawatirnya bakal hujan lagi. Kayaknya tadi udah hujan di sini nih, soalnya masih basah. Nah kita duduk kayaknya di atas deh, tadi bini gue yang nyari tempat duduk, jadi gue tinggal duduk sementara dia mesen-mesen, gue di bawahnya tuh deh. Kita duduk di situ tuh, bini gue di sebelah kanan tuh. Nah ini bagian tengahnya si kafe Pasir Angin. Gue lupa di situ dikasih tempat duduk ya kalau nggak hujan. Waktu pertama kali kesini juga nggak ada tempat duduk perasaan di situ. Nah ini tempat kopinya, kalau kita pesan kopi kesini apa minuman ya. Terus tuh lihat, kita bisa ngelihat ke arah Bogor. Sayangnya lagi berkabut jadi nggak kelihatan clear birunya. Nah ini tempat waktu gue duduk sama anak KFI itu di situ tuh. Ingat gue si Om Joni waktu itu nerbangin drone. Kacau juga, dia nerbanginnya di dalam cuy sampai keluar. Jadi anak-anak yang ngeliatnya kan jadi loncat-loncat pengen nangkep kan gitu. Nah ini ya itu diterpalin padahal kalau nggak diterpalin kita bisa duduk-duduk di situ ya. Ini gue nggak tahu nih mau makan apaan, yang jelas udah lapar. Kopi kayaknya kalau berhenti ngerokok tuh kayaknya ngopi nggak terlalu pengen jadinya ya kayaknya. Perasaan gue aja kali beberapa hari berhenti ya. Ya jadi ceritanya tuh jatah belanja gue buat beli barang-barang hobi itu udah habis tahun ini. Jadi kemarin kan baru beli Insta360. Tahunnya gue kabita buat beli gitar listrik, soalnya kan kemarin tuh gue kedatangan mantan vokalis gue ya, si Iqbal. Jadi ceritanya kita mau bikin channel, bukan kita sih, gue yang punya ide buat direkam. Tadinya mau cuma akustikan doang. Terus dia nyanyi, dia kan vokalis kan sambil main gitar. Nah gue main gitar lagi deh. Waktu itu kan pernah jatuh ya, waktu itu gue tuh bulan puasa kemarin tahun 2023. Jadi gue jatuh dalam keadaan megang piring, jadi telunjuk gue nih robek. Dan itu ada keloidnya nonjol pas udah sembuh. Gue pikir gue gak bakal bisa main gitar lagi kan, soalnya agak-agak kalau dipegang agak-agak renyet gitu, gimana sih, kayak nggak nyaman gitu kan. Gue pikir nggak bakal bisa main gitar, ternyata kemarin pas dicobain nggak masalah tuh, kayak udah bisa main gitar lagi. Dan gue jari-jari gue udah mulai kapalan lagi nih dari telunjuk sampai kelingking kan. Jadi gue pikir aduh, ini gue selama ini kan sebenarnya barang yang nggak pernah kesampaian tuh yang pertama gitar ya. Itu kan pengen beli gitar listrik tuh dari SMP. Nah sekarang udah punya duit sendiri, jadi gue pengen beli. Kalau kamera kan waktu zaman gue SMA kelas 1 tuh
nggak kebeli juga, akhirnya kebelinya pas buka studio gitu. Ini kita di posisi bagian depan kafenya, sama kayak di belakang, cuma di bagian depannya halamannya lebih luas, banyak pohon pinusnya. Dan di sini ada tulisan tadi tuh, kalau foto yang sifatnya komersial seperti pre-wed itu kudu ngobrol dulu sama manajemen, kayaknya kena cas kayaknya. Yang gue tahu sih kafe biasanya kalau cas untuk motret tuh bisa jadi dalam bentuk uang atau minimal order. Ini karena gue udah nggak ngadain event foto juga, jadi gue nggak coba cari tahu. Dan pre-wed juga kayaknya gue nggak, banyak yang nggak tembus juga ya. Udah berapa tahun ini wedding nih, mungkin kemahalan kali harganya, nggak tahu lah. Nah ini bagian tengahnya yang tadi tuh waktu kita pertama kali masuk, rapih, bersih, dan menurut gue nyaman deh. Nah tadi kita udah mesen makanan, gue mesen soto ayam. Nah ini kita udah makan, kita udah mau balik. Oke, sampai di sini videonya. Next kita nggak tahu nih, gue beli gitar duluan atau keburu ke Bandung. Kita lihat, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Thank you.